Kami rindu pagi hari ini Roh Kudus membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Kuasai mulut, lidah, pikiran hamba-Mu Tuhan. Kiranya semua yang hamba-Mu sampaikan hari ini tidak ada satupun yang datang dari diri hamba-Mu sendiri, tapi biarlah semua firman yang hamba-Mu sampaikan benar-benar datangnya dari Tuhan. Kehendak Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Firman Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu ketika kami hendak masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, terlebih ketika kami ingin mendapatkan bagian yang kekal pagi hari ini, si iblis tidak tinggal diam, ingin mengganggu konsentrasi kami. Tetapi pada pagi hari ini kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami tolak kuasanya, kami patahkan kuasanya, karena kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sehingga setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami fokus kepada Tuhan. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini mendapatkan bagian yang kekal dari Tuhan. Kami datang dengan tangan yang kosong, tapi kami pulang membawa berkas-berkas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya Engkau yang akan bekerja lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Shalom. Saya rindu setiap saudara yang hadir di tempat ini. Tidak ada satupun yang pulang tanpa mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saya rindu setiap yang hadir pagi hari ini tidak ada yang tidak konsentrasi. Yang ngantuk, lawan rasa ngantuknya. Amin. Yang lelah, katakan pada tubuhmu, hai tubuhku, hari ini kamu kuat, karena hari ini Tuhan mau berbicara kepadaku. Amin. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ketika firman itu datang, biarlah engkau benar-benar membuka hati, sehingga firman itu tidak datang untuk orang lain, tapi firman itu datang untuk dirimu sendiri. Amin. Mari saudaraku dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema. Ya, tema ini pernah saya bawa di ibadah EGC, tetapi dalam pembahasan yang berbeda. Karena kalau berbicara tema ini saudara, tidak ada habisnya, selalu baru. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi bagi kita. Firman Tuhan itu tidak ada yang namanya kadaluarsa. Amin. Firman Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa. Makanan bisa kadaluarsa, tapi firman tidak pernah kadaluarsa. Dan inilah makanan rohani kita yang harus kita makan setiap hari. Untuk apa? Untuk menggemukkan rohani kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita sudah gemuk, kita sudah kuat. Badai datang, goncangan datang, tidak akan membuat kita tumbang. Kenapa? Kita sudah gemuk. Bukan gemuk secara jasmani saja, tetapi kita gemuk secara rohani. Katakan amin. Jadi rohmu diisi pagi hari ini, dan rohmu kuat pagi hari ini. Pulang dari tempat ini, rohmu tetap sama. Kamu punya roh yang kuat. Amin. Haleluya. Firman Tuhan dengan sebuah tema yang akan kita renungkan bersama-sama. Walking with Jesus. Katakan sama-sama, walking with Jesus. Walking with Jesus. Berjalan bersama Yesus. Amin. Saudara, ketika saudara beranjak dari rumah sampai ke tempat ini, kira-kira saudara berjalan dengan kekuatan sendiri atau justru saudara bersama dengan Yesus? Jelas. Kalau saudara berjalan dengan kekuatan sendiri, belum tentu saudara sampai di tempat ini. Tapi kalau saudara berjalan bersama Yesus, bangun pagi, lalu naik motor sampai ke tempat ini, Yesus menuntun hidup saudara, sehingga saya melihat semua yang hadir pagi hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Walking with Jesus.
Adakah di antara kita yang mau berjalan dengan orang yang tidak kita kenal? Itu pertanyaan pembuka bagi kita. Adakah di antara kita yang mau berjalan dengan orang yang tidak dikenal? Saya yakin di antara kita tidak ada satupun yang mau berjalan dengan orang yang tidak dikenal. Kenapa, saudara? Kalau kita berjalan dengan orang yang tidak kita kenal, tentu dan dipastikan kita tidak akan sampai kepada tujuan yang jelas. Kita tidak akan sampai kepada tujuan yang tepat. Sebaliknya, kita bisa nyasar. Kita bisa sampai kepada tujuan yang salah. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan ini nanti dari awal sampai akhir, kita memastikan diri kita bahwa kita akan melakukan tema ini, Walking with Jesus, berjalan bersama Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya Allah itu sesungguhnya misteri bagi kita. Kenapa saya katakan misteri? Sesungguhnya Allah yang kita sembah saat ini secara fisik tidak nyata di tengah-tengah kita, betul? Allah yang kita sembah saat ini secara kasat mata kita tidak bisa melihat, bahkan kita tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kita. Sehingga kita bisa berpikir bahwa sesungguhnya Allah itu misteri bagi saya. Saya tidak tahu Allah itu di mana. Kalau kita tanya kepada anak sekolah minggu, adik-adik, kalian tahu nggak Allah itu di mana? Biasanya mereka menjawab dengan polosnya, Allah itu di hati kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pribadi Allah sesungguhnya pribadi yang tidak mudah diketahui dan tidak mudah dikenal. Pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi. Perhatikan, pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah itu terjadi sejauh Allah menampakkan dirinya, sejauh Allah menyatakan dirinya kepada kita. Katakan amin. Artinya apa, saudara? Allah sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Allah sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia. Sehebat apapun pengetahuan kita, tidak ada satupun yang bisa menjangkau pengetahuan Allah. Sehebat apapun pendidikan kita, tidak ada satupun yang mampu melihat Allah secara utuh kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang misteri tadi akan menjadi nyata karena apa? Karena Allah berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang adalah imanen, Allah yang adalah transenden, datang ke dalam dunia memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga hari ini saya dan saudara boleh ada di tempat ini, itu karena inisiatif Allah. Katakan inisiatif Allah. Inisiatif Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berinisiatif. Yesus berinisiatif berjalan bersama kita. Yesus berinisiatif menggandeng tangan kita. Yesus juga berinisiatif menggendong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 46 ayat 4, mari kita baca sama-sama yang ada di layar. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Di dalam kitab Yesaya 46 ayat 4 firman Tuhan begitu luar biasa datang
digendong, pasti semua mau gendong, betul? Karena anak kecil itu lucu, imut, wangi. Betul? Kalau sudah tua, ada nggak yang mau gendong? Ayo, kalau sudah tua, ada nggak yang mau gendong? Jangankan digendong orang lain, digendong anak sendiri kadang-kadang enggak. Makanya tidak sedikit orang tua jangankan menggendong, tinggal di rumahnya saja enggak. Anaknya, papa mamanya dititip ke panti jompo. Panti jompo bukan panti asuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini realita kehidupan, bahwa di saat kita tua tidak sedikit orang meninggalkan kita. Di saat kita berjaya, banyak orang yang datang bersama-sama kita. Gak usah diundang pasti datang, betul gak? Betul. Tapi di saat kita tua nanti, tidak sedikit orang tua yang merasa kesepian. Kenapa? Tidak ada teman untuk ngobrol. Anak-anak sudah besar, sudah bersama keluarganya masing-masing. Oke, kalau ada cucu, kan cucu gak selamanya bisa tinggal di rumah kakek neneknya, pasti diambil oleh orang tuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini bisa meninggalkan kita. Bahkan anak darah daging kita sekalipun bisa meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan datang kepadamu hari ini, hai engkau yang masih muda, yang suatu saat nanti pasti akan menjadi tua. Jangan sombong dengan kemudaanmu, karena suatu hari engkau akan keriput, betul? Suatu hari engkau tidak bisa tegak berdiri seperti sekarang, loh, gagah. Suatu hari engkau akan menjadi keriput dan engkau bisa berjalan dengan bungkuk dan tertati-tati. Firman Tuhan datang kepadamu, hei, semua orang yang hadir hari ini, anak muda, orang tua, lihat, bukan manusia yang selalu berjalan bersama kita sampai tua, tetapi ada Yesus. Amen. Yang akan menggendong kita sampai kita tua nanti. Amin. Yesus tidak pernah lelah menggendong kita. Yesus tidak pernah lelah menemani kita. Yesus tidak pernah lelah memberkati hidup kita. Tapi biasanya kita yang lelah mengiring Tuhan. Betul? Seringkali kita yang merasa capek, kita yang merasa lelah mengiring Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa doa kita belum terjawab. Karena kita merasa pergumulan kita nggak ada habis-habisnya. Sehingga kita lelah untuk berdoa, lelah untuk beribadah, lelah untuk mencari Tuhan. Tapi lihat, Allah tidak pernah lelah menemani kita. Amin. Bahkan Dia berjanji menggendong kita sampai kita tua nanti. Sampai putih rambutmu. Sehingga saudaraku dikasihi Tuhan, engkau yang hadir hari ini, engkau tidak perlu takut lagi akan hari tuamu. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hari tua pun menjadi hari yang indah. Amin. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, biarpun tenagaku, biarpun kulitku sudah keriput, tenagaku sudah memudar, tetapi satu hal yang tidak boleh memudar dalam hidupku, yaitu rohmu. Amin. Tenagamu boleh habis, engkau boleh berjalan tertatih-tatih, tetapi kalau rohmu hidup, engkau akan kuat. Amin. Bahkan menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Saudara, anak bayi itu masalahnya, kita jangan bilang anak bayi itu tidak punya masalah. Dia punya masalah, saudara. Masalahnya apa? Makanya kenapa dia suka nangis? Kalau dia lapar, dia nangis. Masalah dong. Kalau kita nggak kasih dia susu, kita nggak kasih dia makan, masalah nggak? Tapi masalahnya seputar itu aja. Tapi kalau kita
sudah menikah lalu kita menjadi nenek, masalahnya biasanya tambah banyak. Tapi jangan takut. Kenapa? Ada Yesus yang menggendongmu. Amin. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada satupun yang menjamin memelihara hidup kita sampai tua. Tetapi Yesus menjamin akan menggendong kita sampai hari tua kita nanti, sampai kita masuk ke tempat yang terindah. Berapa kali berapa? 2 kali 1. Kalau udah sampai situ gak ada masalah lagi. Tenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dengan Allah adalah suatu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan memahami hidup kita. Pengenalan kita akan Allah akan sangat menentukan sejauh manakah kita hidup di dalam Dia. Dan pengenalan kita akan Dia akan menentukan sejauh mana kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tekanan. Jadi keamanan dalam batin kita ditentukan sejauh mana kita mengenal Allah kita. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, maka di tengah badai pun kita merasa tenang. Kenapa? Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu kepada siapa kita beribadah. Kita tahu siapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Sehingga kita bisa merasakan tenang dan aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Makanya kalau kita bernyanyi, hanya dekat aku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, ya, sepanjang hidupku. Tuhan tidak bilang, ku sertai jalanmu setengah-setengah. Tuhan bilang Dia menyertai jalan kita sepanjang hidup kita. Artinya selama kita bernafas Tuhan menyertai kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah banyak orang Kristen yang tidak mengenal Allahnya dengan sungguh. Sehingga apa? Ketakutan lebih menguasai dirinya daripada kedamaian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat seorang pribadi yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, dan dia akan melukiskan bagaimana Tuhan yang dia sembah, dan akan kita pelajari pagi hari ini. Daud melukiskan pengalaman dan pengenalannya akan Tuhan, dan dia hasilkan itu di saat apa? Dia hasilkan bukan di saat dia berleha-leha. Dia hasilkan bukan di saat dia bersantai-santai. Tadi perjalanan dari rumah ke sini di mobil kita ngobrol-ngobrol dengan opung kami di sini, dengan opung Andi si Madam Kali. Ya, kita ngobrol-ngobrol tentang beberapa orang hamba-hamba Tuhan yang jatuh, dan termasuk tadi kita menyinggung tentang Daud ini. Pengenalan Tuhan, pengenalan Daud akan Tuhan tidak dihasilkan saat dia bersantai-santai. Justru waktu dia bersantai-santai, waktu dia berleha-leha, waktu dia berada di atas soto, justru di saat itu Daud jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengenalannya akan Tuhan dia dapatkan waktu dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat Daud berapa kali memuji Tuhan dalam sehari? Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Daud memuji Tuhan gak seperti kita, saudara. Kalau kita disuruh tepuk tangan saja agak susah, saudara. Apalagi disuruh menari. Daud, saudara, dia memuji Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, dia menari-nari buat Tuhan. Kenapa? Waktu dia sungguh-sungguh memuji Tuhan, dia merasakan sukacita yang luar biasa. Dan kemudian dia masuk di dalam penyembahan. Waktu dia
melukiskan Tuhan yang dia sembah. Mazmur 139. Boleh ditampilkan Mazmur 139. Baik, saya akan membacakan untuk kita ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, itu kata Daud. Kemudian dia memulai melukiskan bagaimana Tuhan yang dia sembah. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kembali Daud melukiskan Tuhan yang dia kenal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbangun dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan siapa engkau berjalan hari ini? Bukan pribadi sembarangan, bukan pribadi yang tidak mengenal siapa kita. Daud melukiskan betul, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Jika aku ke langit, Engkau di sana. Kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu bersama-sama dengan engkau. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengenal kita dengan sempurna. Tuhan mengenal kita sangat dekat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa di sini yang sudah menikah khususnya mengenal suami atau istrinya dengan sempurna? Ada tidak? Siapa yang bisa menyelami kedalaman hati kita? Siapa yang bisa menyelami pikiran kita? Kalau suami atau istri kita tidak menyatakan kehendaknya, kira-kira dia tahu nggak? Mungkin sebagian tahu, tetapi tidak seluruhnya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenali Tuhanmu, kenali Allahmu. Allah yang engkau sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang membentuk engkau dengan sempurna. Makanya Daud berkata, aku bersyukur kepadamu Allah, karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari ini kalau engkau mengambil keputusan, saudara, next, engkau mengambil keputusan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan engkau mau bayar harga, maka saudaraku dikasihi Tuhan, saya pastikan pengenalanmu akan Tuhan tidak setengah-setengah lagi. Tetapi pengenalanmu akan Tuhan akan semakin dalam, sehingga engkau mampu berkata seperti apa yang diungkapkan oleh Daud. Tuhan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Sehingga waktu engkau di rumah, engkau tahu Tuhan ada di situ. Waktu engkau berdiri, engkau tahu Tuhan ada di situ. Waktu engkau bekerja,
bekerja, engkau tahu Tuhan ada di situ. Waktu engkau berbaring, engkau tahu Tuhan ada di situ. Sehingga saudara, kita tidak perlu takut. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, kita harus membangun hubungan yang intim, masuk dalam penyembahan, masuk di dalam doa, renungkan firman Tuhan, beribadah, maka Tuhan akan menyingkapkan kebenaran-kebenarannya kepada kita. Jangan biarkan hidupmu dituntun oleh uang. Jangan biarkan hidupmu dituntun oleh kemewahan. Jangan biarkan hidupmu dituntun oleh benda-benda mati. Karena semua itu bersifat fana. Tetapi izinkan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kekal. Tuhan itu abadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Perhatikan saudara, di dalam Keluaran 34 ayat 9, ya. Musa meminta Tuhan berjalan bersama umatnya Israel. Ya, nanti saudara bisa baca, kita baca ada Keluaran 34 ayat 9. Keluaran 34 ayat 9. Firman Tuhan, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kepemimpinan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan, itu bukan perkara yang mudah untuk Musa. Dia menghadapi umat yang tegar tengkuk. Saudara tahu tegar tengkuk gak sih? Kalau saya istilahkan, tegar tengkuk ini lebih tinggi daripada orang yang keras kepala. Saudara bayangkan saja orang yang keras kepala lah, supaya lebih mudah memahami. Tegar tengkuk, ya. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Tuhan mau membawa mereka ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Mereka menyalahi Musa. Pernah dikhabarkan oleh Bapak Gembala di sini. Mereka ingat di Mesir ada bawang pre. Mereka ingat di Mesir ada bawang merah. Di sana ada roti. Mereka lupa bahwa sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, setiap pagi Tuhan mengirimkan mana untuk mereka. Tuhan mengirimkan roti untuk mereka tanpa harus bekerja. Kita saat ini kalau tak bekerja tidak makan, betul? Tapi lihatlah perbuatan Tuhan untuk orang Israel. Mereka hanya berjalan. Tuhan hanya meminta mereka berjalan dengan setia, dengan taat. Taat saja kepada Musa supaya kalian sampai ke tanah Kanaan. Pagi-pagi Tuhan sudah kirim mana untuk mereka supaya mereka tidak kelaparan. Malam hari Tuhan kirim tiang api supaya mereka tidak kegelapan, sehingga mereka bisa berjalan di dalam terang. Apa coba kurangnya Tuhan? Apa coba kurangnya berkat buat mereka? Apa coba? Tidak ada kurangnya saudara. Tapi itulah manusia pada dasarnya, tidak bisa bersyukur. Lupakan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang hadir hari ini, pastikan diri kita tidak ada satupun di antara kita yang melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Sehingga setiap hari hatimu penuh dengan ucapan syukur. Katakan ucapan syukur. Ucapan syukur. Katakan mengucap syukur. Saudara, memang paling mudah berkata, ayo mengucap syukur. Tetapi memang waktu kita menghadapi persoalan yang genting,
Rasa-rasanya bibir ini terkatup, saudara. Rasa-rasanya bibir ini tidak bisa bergerak. Adanya hatinya ngedumel. Tuhan, kok keadaanku seperti ini? Tuhan, kok begini sih Tuhan? Tuhan, kok begini? Dia lupa kalau Tuhan sudah memberikan dia kesehatan. Amin. Mungkin saat ini engkau cari pekerjaan, masih belum kelihatan pekerjaannya. Bersyukur saja. Amin. Amin. Kenapa? Kenapa kamu harus bersyukur? Kamu harus tahu. Mungkin saat ini pekerjaan yang kau dambakan belum, tetapi saat ini Tuhan beri kau kesehatan. Bagaimana kalau saat ini kau berbaring di rumah sakit? Kira-kira kamu bisa cari pekerjaan gak? Tak bisa. Tuhan, kerjaan segini-gini aja. Dari dulu sampai sekarang Tuhan, gajinya masih kepala dua. Dari dulu sampai sekarang Tuhan, gajinya segitu-gitu aja. Habis bulan habis gak? Bahkan tengah-tengah bulan Tuhan udah lirik-lirik warteg, Bu, utang dulu ya Bu. Saudara, saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kemarin saya saksikan di Pemuda. Sejak awal COVID sampai sekarang, sepertinya tidak ada kejelasan. Tetapi apakah menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Saya mau katakan saya harus bersyukur. Kenapa? Buktinya hari ini saya sehat. Hari ini suami saya tambah gemuk. Kemarin anak saya sakit, Tuhan beri kesembuhan. Amin. Bukankah itu hal yang patut kita syukuri? Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetap mengucap syukur dan izinkan Tuhan terus berjalan bersamamu. Minta Tuhan setiap hari, Tuhan, aku tidak mau keluar dari rumah ini kalau Engkau tidak besertaku. Tuhan, aku tidak mau bekerja hari ini kalau Engkau tidak besertaku. Sederhana doanya, sederhana permintaannya. Tetapi kalau Tuhan sudah sertai, sederhana mungkin doamu, tetapi luar biasa Tuhan kerjakan buatmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa sadar kalau bukan pertolongan Tuhan, umatnya tidak akan sampai di tanah Kanaan. Next. Jika mau ditolong Tuhan, saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jika kita mau ditolong Tuhan, kita harus mengizinkan Dia membimbing kita. Harus memiliki hati yang taat. Wow, taat itu gak gampang ya. Tapi harus ya, miliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan, kita dibentuk Tuhan kadang-kadang, bukan saat kita, bukan hanya kadang-kadang. Kita dibentuk Tuhan bukan di saat semuanya baik, tetapi biasanya Tuhan membentuk kita di saat keadaan kurang baik. Waktu kita dihadapan dengan orang yang wow, menurut kita ini orang benar-benar ya, sampai kita geleng-geleng kepala ya. Saudara, akhirnya Tuhan membentuk hati kita supaya sabar. Waktu kita berada dalam kekurangan, Tuhan membentuk kita supaya apa? Supaya mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kamu ditolong Tuhan, miliki hati yang rela untuk dibentuk. Apapun keadaanmu, nikmati saja. Kalau badai, katakan badai pasti berlalu. Ada amin? Yes. Kalau hujan, di balik hujan pasti ada pelangi. Iya. Kemanapun Tuhan berjalan, ikuti jejaknya. Kenapa? Tuhan tidak pernah membawa kita ke jurang. Kalau Tuhan berkata ikut, aku ikut. Firman Tuhan bilang apa hari ini? Lakukan
Sudah disampaikan sama Pak Gembala. Bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilakukan. Biarlah para teolog-teolog yang memperdebatkan itu. Kita yang mungkin pengenalan kita firman Tuhan, akan firman Tuhan sederhana. Ya, karena sekolah kita tidak tinggi, hanya sederhana yang kita tahu. Tapi hal yang sederhana kalau kita lakukan, itu kuasanya dahsyat. Amin. Sederhana berkata bersyukur, saudara. Tapi kalau melakukan kan kuasanya dahsyat. Sederhana kita berkata taat. Di situ tidak perlu berapologet. Di situ tidak perlu buka konkordansi. Di situ tidak perlu buka intelijen, tidak perlu. Di situ tidak perlu buka Google, tidak perlu. Hanya kata taat saja. Tapi kalau engkau lakukan, engkau akan luar biasa ditolong Tuhan. Jadi saudaraku, rancangan Tuhan atas hidup kita bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Maka kemanapun Tuhan tuntun, ikut saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, next. Berjalan bersama Tuhan bukan tanpa masalah. Garis bawah ya. Berjalan bersama Tuhan bukan tanpa masalah, tetapi tangan yang penuh kuasa tersedia untuk menolong kita di masa-masa krisis sekalipun. Melayani Tuhan bukan tanpa masalah. Rajin beribadah bukan tanpa masalah. Jadi jangan kecewa. Tuhan, saya sudah melayani. Tuhan, saya sudah berkorban. Tuhan, saya rajin kok beribadah. Tuhan, saya rajin doa. Tuhan, saya rajin doa. Tapi kok masalahnya gak habis-habis. Sehingga kita jadi kecewa. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang lurus, tapi Dia menjanjikan memberi kita kekuatan. Amin. Jadi, kalau di dalam perjalanan engkau menghadapi masalah, welcome aja terhadap masalah. Terima kasih masalah, aku nikmati, aku jalani, pasti saya bisa melewatinya. Kalau berat berarti engkau sudah melewati masalah yang ringan. Naik level, berat lagi. Naik level lagi berat. Apalagi kalau rohani kita makin bertumbuh, biasanya tantangannya lebih berat. Ini pelayan-pelayan nih, yang udah melayani di altar, ya, yang sudah jadi singer, jadi worship leader, jadi pengurus. Lihat, Tuhan akan uji lebih dia daripada yang lain. Ujian saudara dengan kami berbeda, karena level kita sudah berbeda. Tetapi waktu masalah itu datang, apakah kita harus mundur? Kalau kau mundur, kau kalah. Iblis tertawa. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ada tantangan, saudara. Ada tantangan. Tapi saudara, jam 4 pagi saya bangun, saya ambil laptop, saya ambil Alkitab, saya tidak tidur sampai pagi. Ini hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat sudah selesai persiapan. Tantangan. Padahal dari jam 10 itu saya sudah coba-coba, udah mencoba mempersiapkannya dengan baik. Ada tantangan. Tapi saya mau katakan pada diri saya, iblis, kau tidak boleh menang atas saya. Saya ini melayani jemaat Tuhan. Saya harus memberi makanan yang terbaik. Iblis, kau tidak boleh mendakwa saya. Akhirnya saudara, sorak-sorai bagi Tuhan, saya mengalami kemenangan. Saya mengalami kemenangan dan saya bersuka cita. Sehingga hari ini dengan leluasa menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Itu karena Tuhan dengan pergumulan. Bangun jam 4, saya ambil laptop, saya ambil Alkitab, saya persiapan 2 jam. Tadi pagi jam 4, karena Ceres tidak tidur sampai jam setengah 4, gak tidur. Ya sudah, saya 14 saja gak tidur. Daripada sambil nunggu dia tidur-tidur, ya saya ambil gitar, saya penyembah, saya minta pertolongan Tuhan. Artinya saudara, kita harus menang. Amin. Tantangan apa yang kau hadapi saat ini, jangan kalah. Jangan izinkan iblis menang. Iblis harus kalah. Karena apa? Darah Yesus sudah menebus kita. Darah Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Sehingga dengan berani kita berkata hari ini, iblis, kau tidak ada apa-apanya. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tuhanku lebih besar dari tantanganku. Ada amin? Hei, kamu yang cinta Tuhan, jangan lihat masalah itu sebesar kepalamu atau
tubuhmu, atau sebesar rumahmu, atau seluas tanah merah ini. Lihat masalah itu seujung kukumu. Amin. Sehingga apa saudara? Kita berani berkata kepadanya, hei, kamu tidak berkuasa atas diriku, aku yang berkuasa atasmu. Tuhanku dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Next. Orang yang berjalan bersama Tuhan tidak suka menyimpang ke kanan dan kiri. Ini firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Yosua. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hei kamu orang yang cinta Tuhan yang katanya berjalan di jalan Tuhan, tapi yang suka nipu-nipu bertobat. Hei kamu yang rajin ibadah yang melayani, tapi masih korupsi bertobat. Hei kamu yang rajin baca Alkitab, yang rajin doa puasa, tetapi suka main-main dengan dosa, bertobat. Amin. Pertobatan harus engkau hasilkan. Supaya apa? Supaya engkau mengalami terobosan dalam hidupmu. Kalau hidupmu gitu-gitu aja, berarti ada yang perlu dibereskan. Dosa apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan? Bereskan. Kalau engkau megang keuangan, jangan main-main. Lurus-lurus saja. Amin. Karena berkat Tuhan itu tidak kurang bagi orang yang jujur. Yes. Berkat Tuhan tidak kurang bagi orang jujur. Memang kelihatan sulit, tetapi selalu ada tepat pada waktunya. Saudara, kami ini kalau lihat dompet kami mungkin kosong, tapi waktu kami butuh selalu Tuhan kasih. Haleluya. Ini nyata, ini realita. Saya selalu ceritakan ini. Kami ini hanya hidup dari pelayanan kami. Kami hanya hidup dari Injil yang kami sampaikan. Tapi Tuhan sia-siakan kami enggak? Tuhan tidak pernah sia-siakan kami. Asal apa? Asal kita tetap jujur. Amin. Tetap tulus, tetap ikhlas, tetap memberi yang terbaik. Dalam melayani Tuhan gak mudah, tantangan. Tapi terus lakukan yang terbaik, Tuhan pasti tolong. Stephen Tong pernah berkata begini, tidak apa-apa dompetmu kosong, yang penting hatimu jangan kosong. Di hatimu harus kaya, kaya akan kemurahan, kaya akan kebaikan, kaya akan kejujuran, kaya akan ketulusan. Hatimu harus penuh. Buat apa dompetmu penuh tapi hatimu kosong? Gak ada gunanya. Di luar sana banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, punya duit yang banyak. Pulau pun mereka bisa beli, pesawat mereka bisa beli. Tapi buat apa kalau hatinya kosong? Kamu bisa beli kasur yang mahal, tapi kamu tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Hah? Itu hanya bisa kita rasakan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan. Bagi yang menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Amen. Ya, jujur, kerja maksimal. Promosi datang dari Tuhan. Kalau ada yang coba jatuhkan, jangan takut. Atau ada orang coba singkirkan, gak usah takut. Tuhan sendiri yang akan mengangkat. Saya dalam hidup saya, saudara, sering mengalami pertolongan Tuhan. Seperti itu. Jabatan itu mudah untuk didapat, asalkan apa? Tulus. Asalkan apa? Kerja sungguh-sungguh. Serius. Karena apa? Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat ya, tanggung jawab dari Tuhan itu bukan hanya dalam pelayanan ini, tapi dalam pekerjaanmu itu tanggung jawab dari Tuhan. Di sini ada rata-rata kerja sama orang. Bagaimana supaya jangan berpikir yang penting saya dapat gaji bulanan. Tidak seperti itu. Kamu harus berpikir bagaimana perusahaan ini maju. Karena apa? Kalau kamu malas-malasan bekerja, kira-kira perusahaannya maju nggak? Kalau perusahaannya nggak maju, gajimu naik nggak? Jangankan naik, bisa-bisa perusahaannya tutup, bangkrut. Dan apa yang terjadi?
kita yang juga kena imbas. Jadi kerja sungguh, amin. Bosan jadi karyawan terus, sabar. Tunggu waktu Tuhan. Mau jadi bos, sabar. Emang kamu pikir jadi bos enak? Kamu jadi karyawan aja terima gaji tiap bulan, udah selesai. Kamu tidak mikirin gimana maju, gimana modal, macam-macam. Gimana cara ngembangin usaha ini. Gak gampang jadi bos, makanya jadi karyawan yang setia dulu, amin. Jadi karyawan yang jujur dulu, nanti kalau udah jadi bos, kamu juga akan jadi hebat, amin. Di tempat ini juga kita selalu mengajarkan, ya, yang melayani tempat ini sabar setia. Suatu saat nanti Tuhan akan promosi. Waktunya Tuhan, amin. Jadi segera kasih Tuhan. Slide terakhir. Ya, berjalan bersama Tuhan pasti hasilnya kebenaran. Saya ulang, berjalan bersama Tuhan pasti hasilnya kebenaran. Karena apa? Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Makanya di awal tadi saya katakan, kalau engkau berjalan bersama Yesus, kamu tidak salah jalan. Tuhan akan menuntun kita berjalan dalam kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana ada kebenaran, di sana akan ada damai sejahtera. Firman Tuhan berkata. Artinya kalau kita hidup benar, pasti tidak ada rasa takut dalam hidup kita, ya. Pasti kita merasakan ketenangan dan kedamaian. Dan waktu kita hidup dalam kebenaran dan terus berjalan di dalam Yesus, pasti kita akan mengalami terobosan baru dalam hidup kita. Terobosan baru ini maksudnya begini. Mungkin selama ini banyak hal-hal yang kamu doakan, tapi sepertinya belum disingkapkan. Dan sepertinya kamu terlarut dalam rutinitas yang begitu-begitu aja sehingga kamu merasa bosan. Saudara, kalau kita berjalan di dalam kebenaran dan sang kebenaran itu memberikan hikmat kepada kita, maka hal-hal baru akan disingkapkan bagi kita. Sehingga waktu kita berjalan, kita tahu mau berjalan kemana. Waktu kita bekerja, kita tahu apa yang harus kita kerjakan hari ini. Misalnya hari ini kan pekerjaan banyak. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyingkapkan mana aja yang harus kita kerjakan dulu. Entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai bos, entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah kita sebagai bapak rumah tangga, entah kita saat ini hanya sedang menunggu janji Tuhan membukakan jalan bagi kita. Tetap berada di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan memberikan terobosan dalam hidup kita. Dan terobosan itu yang akan membangkitkan roh kita dan juga membawa kita kepada kemenangan. Dan berkat-berkat Allah akan semakin tercurah dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan hari ini tetap berjalan bersama Yesus, tetap melakukan yang terbaik, tetap intim dengan Tuhan. Maka kebenaran dan damai sejahtera akan meliputi hati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita naikkan pujiannya. Tadi saudara, kita izinkan pikiran, hati kita, kehendak kita dipimpin oleh Tuhan. Mari kita berdiri semua. Mari sungguh-sungguh berdoa. Kembali lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus berbicara lebih lagi.
Yesus. Kami bersyukur mengenalmu Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang berinisiatif mencari kami. Kami bersyukur Engkau